Shalom, ini salah satu bagian firman Tuhan yang penting yang Paulus berikan kepada Timotius. Saya suka membahas ayat ini dan selalu menjadi berkat sendiri ya kalau buat saya waktu merenungkan hal ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 15, 16, 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kalau kita lihat di sini, di ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lalu dikatakan ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, lalu mendidik orang dalam kebenaran. Di ayat ke-15 dikatakan di sini, kitab suci yang kita kenal, kalau kita baca, kita renungkan, pertama-tama dia bisa memberi hikmat, karena bukan sekedar tulisan pengetahuan, tapi ada spirit ya, behind the letters, ada roh di balik tulisan-tulisan tersebut ya. Dan karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, maka apa yang kita baca itu akan menuntun kita kepada keselamatan yang kita perlukan lewat iman kepada Kristus Yesus ya. Jadi keselamatan yang disediakan bagi kita tidak hanya nanti ya waktu kita bertemu dengan Dia, tapi juga selama di dunia ini ya. Tapi keselamatan itu ya kesembuhan, pemulihan, ya pertolongan, jalan keluar itu diperoleh lewat iman kepada Kristus Yesus. Jadi iman tuh kayak pintunya ya, jalan masuknya. Nah, kitab suci yang mana? Memang waktu Paulus menulis surat ini kan tentunya apa yang Timotius pegang saat itu belum selengkap seperti sekarang ya. Ya masih perjanjian lama ya. Tapi sekarang kita punya kitab-kitab di perjanjian lama, ada 39 kitab, lalu ada 27 kitab perjanjian baru. Kalau dari 27 kitab perjanjian baru itu ada 4 kitab Injil ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada kisah para rasul ya, bahasa Inggrisnya itu the Acts ya. Apa itu the Acts? Tindakan atau pekerjaan ya. The Acts of the Holy Spirit ya, tindakan atau pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul, yaitu murid-murid Yesus. Baru setelah itu surat-surat ya, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, yaitu surat-surat Paulus ya. Lalu juga ada surat-surat yang lain. Saya pernah baca satu hamba Tuhan yang sudah sangat senior ya, dan kemudian dia sudah kembali ke rumah Bapa, pelayanannya besar sekali, dan dia cerita, kita yang hidup di perjanjian baru ini, tentu kita perlu baca semua kitab suci ini ya, dari Kejadian, Keluaran ya, Imamat, Bilangan, dan seterusnya, sampai Maleakhi di perjanjian lama, dan kita perlu juga baca kitab perjanjian baru. Tetapi karena kita hidup di zaman perjanjian baru, maka sangat penting kita banyak membaca perjanjian baru ya. Perjanjian lama itu bayangan untuk apa yang kita sekarang alami di perjanjian baru ya. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama tanpa tentunya
tuntunan Roh Kudus ya. Tanpa pewahyuan, pengertian yang kita nikmati di perjanjian baru ini, maka perjanjian lama itu mungkin cuma seperti sejarah saja ya. Tapi ketika kita membacanya dalam terang firman Tuhan ya di perjanjian baru yang dituntun oleh Roh Kudus, kita akan melihat ya betapa luar biasa sekali apa yang ditulis di perjanjian lama itu. Tetapi kita hidup di perjanjian baru, dan lebih spesifik lagi yang memang untuk kita ya di zaman sekarang ini adalah di surat-surat ya, surat-surat Paulus ya. Itu surat-surat penggembalaan itu untuk gereja. Nah, di sisi lain kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan melihat Yesus yang datang ke dunia, firman yang menjadi manusia, the living word ya, firman yang hidup. Dia itu memperagakan kehendak Allah ya. Dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia menjadi manusia. Dia memperagakan firman yang hidup ya. Jadi firman yang jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia ya. Firman yang ada di tengah-tengah manusia 2000 tahun yang lalu. Nah, isinya apa kalau kita baca ya? Banyak mujizat ya. Dan itu menolong kita untuk percaya. Apalagi ketika Yesus berkata di Injil Markus bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, di bagian akhir perjanjian baru ada kitab Wahyu ya. Itu bicara tentang akhir zaman. Tentu juga ada pesan-pesan yang bisa kita pelajari di sana. Tetapi secara praktis ya, banyak yang bisa kita dapat ketika kita membaca surat-surat penggembalaan dari Paulus dan juga dari rasul-rasul lainnya ya. Ada surat Petrus, ada surat Yakobus, ada juga surat Yudas ya, dan sebagainya. Nah, tentu itu kita perlu baca. Apalagi kalau kita misalnya baca Amsal ya, setiap hari sesuai dengan tanggal, itu memperkaya perbendaharaan kita akan hikmat ya, hal-hal praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara khusus saya mau ceritakan ketika kita membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada hamba Tuhan yang pelayanannya besar sekali ya, udah sangat senior ya, suami istri melayani, dan pelayanannya besar ya, internasional. Dan pada masa-masa awal diceritakan bahwa mereka itu ya, khususnya istrinya yang cerita, mereka itu punya target setiap bulan tuh bisa menyelesaikan perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes khususnya kitab Injil ya, dan Kisah Rasul ya, tapi terkhususnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, itu bisa selesai kalau nggak salah 4 kali ya dalam sebulan. Dan itu ketika mereka memulai pelayanan masih sederhana sekali ya, anak-anaknya masih kecil, dan hamba Tuhan ini cerita bahwa ketika kita membaca firman Tuhan pada masa itu ya, maka yang mesti kita atasi ya, ada 2 hal. Yang pertama telepon, yang kedua adalah anak ya. Dan hamba Tuhan ini belajar bagaimana mengatasi hal itu. Kalau kita sekarang di zaman sekarang bukan telepon lagi ya, tapi gadget ya, WhatsApp, Facebook mungkin sekarang sudah banyak tersaingi oleh Instagram yang cukup ramai juga itu, Twitter ya. Twitter cuma beberapa kalimat pendek, tapi ya namanya tweet ya, kicauan ya. Jadi itu nggak berhenti ya, sambung menyambung. Itu sebenarnya gangguan ya kalau kita sedang membaca firman Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati ya, itu mengganggu sekali. Dan apa yang kita baca di firman Tuhan itu akhirnya cuma ada di permukaan, di pikiran kita. Dia nggak masuk ke dalam hati kita, ke dalam lubuk hati kita. Ya, padahal kalau itu kita renungkan, dia akan masuk ke dalam lubuk hati kita, dan itu yang mengerjakan hal-hal yang ajaib.
Ya, saya tunjukkan satu ayat ya, misalnya ini ya, beberapa ayat di Perjanjian Lama di kitab Amsal ya. Kita baca Amsal sesuai tanggal, maka dalam sebulan itu selesai kita baca seluruh kitab Amsal. Nah, ini dia ya, Amsal pasal 4 ya, ayat 20 misalnya nih ya. Ayat 20 dikatakan di sini, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Nah, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Lalu janganlah semuanya itu menjauh dari matamu." Nah, dikatakan kalau kita membaca firman, memperhatikannya, mengarahkan telinga kita kepada firman, ya, betul-betul kita serius membaca, ya, lalu kita renungkan, kita menyimpannya di dalam lubuk hati kita, ya, di kedalaman hati kita, itu akan menjadi kehidupan. Di ayat 22 ya, menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Nah, kadang-kadang kita misalnya begini, kita membuat pengakuan iman, Mazmur 91 ya, sampai kita hafal begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita cuma hafal luar kepala, sehingga dia cuma di luar kepala kita? Ataukah kita merenungkannya begitu rupa, sampai itu masuk ke dalam lubuk hati kita? Nah, itu yang membedakan ketika kita menggunakan dalam doa Mazmur 91 itu, apakah cuma sekedar kita baca, kita hafal, ataukah itu keluar dari kedalaman hati kita karena kita sudah merenungkannya berulang-ulang ya. Nah, kalau itu keluar dari lubuk hati kita, memang betul-betul sudah tertanam di hati kita, dikatakan di ayat 22, itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ya, saya bicara seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu mendengar. Kalau kita mendengar hamba Tuhan khotbah, ya, hamba Tuhan yang sudah pelayanannya besar, misalnya pengalamannya kaya sekali dengan Tuhan. Waktu mereka cerita, kita mendengar. Nah, antara perkataan yang mereka ucapkan sampai masuk di telinga kita, itu ada jarak, ada atmosfer. Dan di situ bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan ya. Kita nggak nangkep dengan serius, sehingga firmannya itu mungkin cuma beberapa puluh persen ya, masuk, nangkep sampai di kita ya. Di sisi lain ya, kalau kita serius, tentu itu akan masuk dengan baik. Lalu ada Roh Kudus ya, bagi kita sudah terima Tuhan Yesus, itu yang akan menerjemahkannya buat kita. Nah, waktu kita mendapatkan firman itu yang dikatakan menjadi kehidupan, menjadi pertolongan buat kita. Tidak hanya itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita yang sakit ya, atau obat bagi seluruh tubuh. Ya. Nah, bayangkanlah ada obat yang mujarab, penyakit apa aja bisa sembuh, ya, bisa disembuhkan. Saya nggak tahu tuh ada obat kayak gitu nggak ya, tapi di Alkitab ini ada, ya, kesembuhan atau obat bagi seluruh tubuh, ya. Penyakit apapun itu, entah ada namanya atau nggak ada namanya. Tapi itu terjadi ketika firman yang kita dengar itu tidak hanya kita dengar dengan telinga kita, tapi kita perhatikan, lalu kita camkan dengan baik sehingga itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, nah ayat 23 ini katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, ini kita perlu jaga hati ya. Musa di kitab Mazmur diceritakan hati dia pahit karena orang Israel berontak berkali-kali, dan karena hatinya pahit dia teledor dengan kata-kata. Ingat Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Ya, jadi kalau hati kita pahit ya mungkin ya nanti keluar perkataan-perkataan yang mencerminkan hati yang pahit itu ya. Kadang-kadang saya juga
merenungkan, oh kenapa begini ya, ngomong begini ya, oh ya, dicek hati, kondisi hati kita seperti apa. Lalu setelah itu dibilang, buanglah mulut serong daripadamu. Jadi habis bicara hati, dibilang, buanglah mulut yang serong. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita dengan gampang ngomong sesuatu yang nggak benar ya, karena kita membela diri. Itu kalau soal bohong itu harusnya sudah apa ya, sudah masa lalu yang udah nggak ini lagi ya. Itu standar sekali ya. Kalau A katakan A, kalau B katakan B ya. Tapi lebih dari itu, belajar memperkatakan apa yang kita percaya di hati kita. Ya, iman itu kan dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dari hati lalu meluap lewat mulut. Makanya mulut dikatakan jangan serong, jangan dolak-dalik. Ya, kalau kita sudah berdoa percaya misal janji Tuhan, jangan terus ngomong negatif lagi. Itu namanya dolak-dalik ya. Ya, harus ngomong konsisten seperti apa yang Tuhan janjikan ya. Kalau kita mengalami keraguan ya misalnya, kita bisa counter dengan firman Tuhan. Ya, kita tidak menolak satu realita, tapi kita perkatakan firman Tuhan itu untuk mengcounter ya realita tersebut. Misalnya begini, ketika kita sedang mengalami serangan penyakit ya, ada simptom-simptom gitu yang gejala-gejala yang kita rasakan. Nah, kita mengatasinya dengan mengucapkan firman. Saya percaya oleh beliau Yesus saya sudah sembuh. Dan oleh karena itu firman Tuhan ini yang saya percaya itu yang akan mengubah. Dan sekarang sedang bekerja mengubah sehingga semua gejala ini lenyap. Ya, di dalam nama Yesus, dan saya sembuh sehat karena firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Nah, itu bagaimana kita menggunakan firman yang kita percaya itu kita ucapkan lewat mulut kita. Ya, selanjutnya baru praktek kita dalam ya memandang ke depan, jalan yang lurus ya, tidak menyimpang kanan atau ke kiri ya. Nah, kembali ke 2 Timotius tadi ya, pasal 3 ya, dikatakan di sini kan ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, bermanfaat semuanya. Jadi dari perjanjian lama itu juga Tuhan bisa pakai menghidupkan itu menjadi rema buat kita, dan dari rema itu muncul iman ya. Iman itu yang meraih apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya ya. Ada banyak sekali ya. Kadang-kadang ketika rema itu bisa satu firman yang spesifik tiba-tiba tuh berbicara kepada kita. Tapi secara umum kita bisa memutuskan untuk percaya hal-hal yang memang disediakan bagi kita. Termasuk di perjanjian lama, misalnya begini ya. Nih, di kitab Maleakhi, ini salah satu ayat yang perlu kita pegang, kita renungkan ya, bahwa ada janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Biasanya kalau kita bilang Maleakhi itu ingatnya perpuluhan ya. Tapi lihat Maleakhi pasal 3 ayat 16 ya, kemudian ayat 17 ya. Dikatakan di sini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lalu ayat 18, perhatikan ini ya. Maka kamu ya akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik.
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya. Luar biasa ya. Jadi ini janji Tuhan. Salah satu firman yang bisa kita pegang ini, ya, bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, itu kita bisa pegang itu. Nah, di sisi lain, ketika kita membaca firman Tuhan, khususnya seperti saya bilang tadi, ya, di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena yang kita baca adalah mujizat yang Tuhan Yesus buat, ya, maka akibatnya apa? Pikiran kita itu dipenuhi dengan pengertian bagaimana Yesus itu membuat mujizatnya. Sebagian orang itu memandang firman sebagai ini yang dikatakan di ayat 16. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Oh, kita harus begini dong, ya, kita harus begini. Benar, itu nggak salah sama sekali. Tapi jangan lupa, ya, ada satu hal yang buku lain tidak bisa berikan, ya, kecuali Alkitab, yaitu iman. Waktu kita membaca firman, dikatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 ini, ketika kita mengenal kitab suci, dia tidak hanya memberi hikmat, tapi membawa kita kepada keselamatan oleh iman. Ya. Jadi waktu kita baca misalnya Yesus, ya, Yesus itu dulu yang saya suka renungkan begini. Biasanya orang percaya, ya, termasuk saya juga percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan mampu, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu saya kira banyak orang lah, amat sangat banyak orang itu, kalau saya nggak bilang semuanya, itu percaya bahwa Tuhan mampu, ya, Tuhan bisa. Bahkan ada lagunya kan, dia sanggup, ya, dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tapi seringkali mentoknya di kita adalah, apakah Tuhan mau? Nah, itu dia. Ya, kita nggak cukup iman untuk percaya bahwa Tuhan juga mau menolong kita, mau menyembuhkan kita. Ya, buat saya pribadi itu butuh waktu cukup lama. Saya pernah baca satu buku yang membahas bahwa Tuhan mau. Ya. Dia ambil tuh konteksnya ketika ada satu orang yang sakit kusta, datang kepada Yesus dan tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi ini orang yang sakit kusta ini punya iman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, tapi masalahnya Tuhan mau nggak? Gitu. Nah, di sini kadang-kadang kita berpikir memang Tuhan sedang mengajar kita, dia mengirimkan masalah supaya kita belajar, dia sedang mencobai kita, dia kirimkan penyakit untuk menguji kita. Ya, enggak seperti itu. Ya, kita tentunya ya perlu waktu untuk merubah paradigma itu, ya, cara berpikir itu kita perlu ubah. Kalau kita perhatikan klausal di perjanjian, ya, kalau ada orang mau beli polis asuransi, ya, itu kan ada berbagai macam ini pasal-pasalnya. Yang diganti itu apa? Lalu ada namanya force major, ya. Force major itu sesuatu yang di luar kendali kita dan sering dikatakan itu acts of God, ya. Jadi dianggap tuh tindakan Tuhan, ya. Force major. Jadi sesuatu yang di luar kendali kita, misalnya terjadi gempa bumi, banjir, disebut itu tindakan Tuhan. Ya, Tuhan yang mana, ya? Alkitab berkata God is love, ya, Allah adalah kasih. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Itu firman Tuhan. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia merestorasinya, selalu dikatakan bahwa Allah melihat bahwa itu baik. Semuanya itu baik. Dan terakhir pada hari ke-6 setelah semuanya beres dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Jadi dia menjadikan suatu itu yang baik. Nah,
Butuh waktu mungkin untuk merenungkan dan mencernanya, bahwa kita yang sudah terima Yesus itu kita menjadi anak-anak Allah, kita panggil dia Bapa, dan dia selalu merancangkan yang baik bagi kita, karena kita adalah anak-anaknya. Ya. Nah, dengan membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan ketika orang yang sakit kusta ini datang tersungkur di hadapan Yesus, Yesus bilang, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ya, ini yang perlu kita renungkan. Saya ingat kisah seorang anak Tuhan, ya, hamba Tuhan yang mau berdoa untuk satu orang yang kena serangan stroke. Dia berdoa malamnya dan dia dapat suara Tuhan, ya, rema dari Tuhan yang berkata, kasih tahu kepada orang tersebut bahwa aku mengasihi dia dan aku mau menyembuhkan dia. Nah, besoknya waktu ketemu, ya, ini hamba Tuhan ngomong sama orang yang sakit tersebut yang kena serangan stroke, ya. Dan dia bilang bahwa dia bilang begini, "Om, saya sudah berdoa dan Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi Om dan Tuhan mau menyembuhkan Om." Waktu dibilang seperti itu, orang ini nangis kayak anak kecil. Ya. Kenapa? Karena tiba-tiba dia merasakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia. Sebelumnya dia merasa dia nggak layak disembuhkan. Banyak dosanya, banyak kesalahannya, tidak melayani Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Tapi ketika disampaikan bahwa Tuhan mengasihi dia, dan Tuhan mau menyembuhkan dia, dia nangis kayak anak kecil. Dan memang setelah didoakan, dia sembuh. Ya. Jadi sekali lagi penting sekali kita membaca firman Tuhan itu begitu rupa, berulang-ulang merenungkannya. Kita menangkap pesan di balik tulisan itu, dan tidak sekedar menjadi satu pengetahuan tentang yang mana boleh, yang mana enggak, dan tentang berbagai macam aturan, tapi lebih dari itu, kita mendapatkan hikmatnya, ada spirit di balik tulisan itu yang membuat kita menjadi bijak bagaimana bertindak dalam suatu keadaan. Tapi yang lebih jauh lagi adalah timbul iman. Nah, iman ini yang meraih mujizat yang orang lain gak bisa lakukan. Hanya Tuhan, dan itu tersedia bagi kita yang percaya. Camkan, renungkan setiap hari bahwa Tuhan itu baik. God is love. Allah adalah kasih. Dia gak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan karena itu kita bisa percaya dan berkata, God is good all the time. Amin.